Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Pelemahan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global memicu kekhawatiran pelaku pasar dan masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, Prabowo Subianto disebut meminta pemerintah menyampaikan pesan bahwa kondisi keuangan negara tetap aman dan masyarakat tidak perlu panik. Pernyataan itu diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri pertemuan bersama Presiden di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memaparkan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu diungkap Purbaya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026, malam. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa, uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut, ujar Purbaya. Selain itu, Purbaya mengungkap rencana pemerintah menerbitkan surat utang yang disebut Panda Bonds di Cina. Surat utang ini sebagai bagian dari strategi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional. Purbaya mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, AS, sekaligus memperoleh biaya pinjaman yang lebih kompetitif. Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan Panda Bonds di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga tidak terlalu bergantung pada dolar. Dengan diversifikasi ini, ke depan akan lebih baik, kata Purbaya dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi, BPMI, Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. Purbaya menjelaskan, diversifikasi pembiayaan dilakukan agar struktur pendanaan pemerintah menjadi lebih seimbang dan tidak terpusat pada satu mata uang. Purbaya mengatakan, untuk memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah akan menerbitkan bond dengan Cina. Dengan begitu, kata Purbaya, Indonesia tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2026 tercatat mencapai 5,61%. Namun, kata Purbaya, banyak orang yang tidak menyadari kondisi ini. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang, sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal, kata dia. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua enggak usah takut, imbuh Purbaya. Gubernur Bank Indonesia, BI, Peri Warjio yang telah bertemu Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa rupiah saat ini dalam kondisi undervalued. Meski demikian, Peri berjanji rupiah akan kembali menguat. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar, berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama nilai tukar yang sekarang itu undervalued. Dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat, ujar Peri dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026, malam. Peri telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai nilai tukar rupiah yang sedang anjlok ke level Rp17.424 per dolar AS. Peri membeberkan, fundamental perekonomian Indonesia sangat kuat. Lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat tinggi, mencapai 5,61%. Inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat, kata dia. Saya sedikit aja, nggak 10 kayak Pak Gub tadi, 2 aja, 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi, yang keluar hari ini, 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju
pertumbuhan akan yang lebih cepat, dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang gak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam panda bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan 2 hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu under value. Under value dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa under value? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Bergon, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada 2, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah 1, harga minyak yang tinggi. 2, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor 1. Nomor 2, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.